Nama aku Faridah Nelisna, ini biasa dipanggil Risna, dari jurusan Geografi Lingkungan angkatan 2019. Jadi aku mulai dulu nih. Yuk, next slide. Oke, jadi geografi lingkungan beneran jadi peramal. Terus sosum atau MIPA sih? Nah, sebenarnya geografi lingkungan itu MIPA ya teman-teman. Mungkin masih banyak yang tanya kalau geografi itu sosum atau bukan. Sebenarnya jauh sih, walaupun kita belajar hal yang berkaitan dengan sosial. Beberapa mata kuliah juga ada pengaplikasiannya dari ilmu MIPA. Jadi bisa dibilang ini jurusan MIPA yang agak sosum tapi nggak sosum juga. Gitu. Bisa next slide. Oke, terus beneran nggak sih bisa jadi peramal kalau masuk geografi lingkungan? Hampir benar. Coba aja tuh tanya anak geografi lingkungan, kalau kalian ketemu bisa nebak mau hujan apa enggak. Itu bisa lah dikit-dikit. Soalnya kita bisa memprediksi bagaimana langit awan, kita bisa lihat awan dan itu nanti bakal hujan apa enggak. Kita juga bisa memprediksi penduduk di tahun yang akan datang pakai beberapa perhitungan. Tapi semua itu wallahu alam ya teman-teman, jangan dipercaya full, coba buat dari sekedarnya aja. Bisa next slide. Terus jadinya geografi lingkungan belajar apa sih? Sebenarnya hampir mirip sama Avatar The Legend of Aang. Kita belajar air, tanah, udara, tapi nggak belajar api. Gelarnya aja SSI, yaitu Siti Iso dalam bahasa Jawa. Atau kalau di bahasa Indonesia-nya sedikit-sedikit bisa. Bisa next slide. Jadi sebenarnya geografi lingkungan itu mempelajari beberapa aspek yang dilibatkan dari hubungan antara manusia dan lingkungan. Nah, aspek kayak apa sih? Jadi kalau hasil interaksi manusia ya seperti permukiman, ketenaga kerjaan, kependudukan, sumber daya manusia, ekonomi, perkotaan, dan sebagainya. Kalau lingkungan ya seperti bentang lahan. Bentang lahan itu kayak bentang lahan vulkanik. Terus ada kars dan sebagainya. Terus juga cuaca ada kayak air hujan, sungai, tanah, dan sebagainya. Lebih lanjut kita bahas di konsentrasinya. Bisa next slide. Nah, konsentrasi geografi lingkungan tuh gimana sih? Jadi konsentrasinya tuh secara umumnya dibagi dua ya, bisa geografi sosial atau geografi fisik. Contoh mata kuliah yang geografi sosial tuh yang sebelah kanan nih, kayak geografi manusia itu belajar geografi sosial yang paling dasar, kayak demografi, persebaran agama, politik, bahasa, migrasi, budaya lokal. Nah, terus kalau geografi penduduk itu belajar menjurus kependudukannya, kayak tingkat kesejahteraan, pendidikan, tahanan pangan, dan sebagainya. Terus ada perencanaan kependudukan, ini nanti yang bisa memproyeksi jumlah penduduk. Terus juga ada ketenaga kerjaan, perkotaan, dan sebagainya, itu lebih menjurus ke masing-masing mata kuliahnya. Lumayan buat gambaran gimana sih geografi sosial itu. Terus kalau geografi fisik, itu sebenarnya ranahnya banyak. Bisa fokus ke cuaca dan iklim, itu kayak meteorologi dan klimatologi, hidrometeorologi, itu air hujan, belajar air hujan, iklim tropis. Terus juga kita bisa fokus ke air permukaan, kayak hidrologi sungai, hidrometri, itu pengukurannya, ngitung nanti kaitannya dengan banjir, jadi bisa ngitung debit dan sedimen gitu. Kita juga bisa belajar pengelolaan daerah aliran sungainya. Terus ada geologi, kita belajar batu, mineralogi dan petrografi, mineral dan kristal, oceanografi itu tentang kelautan, dan itu nanti semuanya bakal ada kaitannya sama kebencanaan. Jadi kita juga bisa fokus sama bentang lahan, kayak geomorfologi itu kita belajar bentang lahan, terus bagaimana nanti bentang lahannya itu direncanakan mau dipakai apa, dan ada survei dan pemetaan geomorfologi, itu nanti kaitannya sama peta. Jadi di Fakultas Geografi nanti semua jurusan bakalan bisa buat peta. Kita juga dapat mata kuliah wajib maupun pilihan lintas dari jurusan lain. Kayak di jurusan kartografi penginderaan jauh, kita bisa ambil mata kuliah wajib sistem informasi geografis. Terus dari pembangunan wilayah, kita bisa dapat geografi regional Indonesia. Nah, terus itu semua harus diambil? Tentunya tidak.
Jadi kita ambil mata kuliah pilihan yang memang kita fokus dan tertarik. Di semester 1 kan masih ambil mata kuliah yang wajib. Itu belum fokus ke konsentrasi kita mau gimana. Jadi nanti kata antara sosial sama fisik, terus baru nanti kita bisa ambil yang konsentrasi. Kalau dari aku sendiri misalnya, kalau aku sih masih fokus antara fisik sama sosial. Kalau di fisik, insya Allah aku fokusnya nanti ke hidrologi sungai. Dan kalau di sosial nanti masih banyak sih aku ngambil banyak sosial. Karena nanti kalau di skripsi nanti bisa dikaitin gitu keduanya. Jadi mau konsentrasi di mana sebenarnya tuh pilihan sendiri yang kamu mau passion dan bisa buat skripsi kelak gitu. Oke, next slide. Mungkin bisa next slide. Oke. Terus prospek kerjanya gimana sih? Ini sengaja aku tulis full ya. Jadi, prospek kerja, sorry. Ya. Aku tulis full misalnya Kak Adima screenshot ini dari buku panduan akademik cuma saling ulang. Jadi bisa di kementerian, instansi pemerintah. Oh iya, sama baru akhir ini dosen dari geografi kan diterima jadi kepala badan informasi geospasial tuh. Jadi mungkin kita kalau mau daftar kerja tinggal ke sana. Betul. Enggak. Terus juga swasta. Biasanya malah banyak yang tertarik di swasta. Jadi ini prospek kerjanya juga lingkungan. Next slide. Nah, terus jadi intinya geografi lingkungan itu asik apa enggak sih? Dari menurut aku sendiri ya, jujur aku merasa nggak pengen pindah jurusan ya, karena memang menurutku menarik semua mata kuliahnya. Walaupun misal masih ada mata kuliah yang susah, itu kembali lagi ke rasa ketertarikan kita ngambil itu gitu. Jadi dan menurutku sendiri mata kuliah di geografi lingkungan tuh udah sesuai sama yang pengen aku pelajari. Jadi kita harus nih cari jurusan tuh yang memang kita pengen pelajari, bukan yang karena mainstream atau karena apa gitu. Nah, nanti berkaitan sama kita atau enggaknya. Nah, terus di geografi lingkungan tuh aku dapet banget skill nulis. Awalnya nggak ada sama sekali pas SMA. Tapi karena di geografi lingkungan kayak terdorong buat meneliti sesuatu, jadi udah biasa banget sama menulis. Kadang malah lagi kalau baca jurnal tuh sering nemuin kaidah penulisannya yang salah, kayak citasinya salah, joktusnya salah, dan sebagainya. Nanti ini kaitannya nanti sama pas skripsi kelak. Karena bakal mudah kalau kalian udah paham kaidah penulisan. Terus relasinya mudah banget karena memang angkatan kita kan dikit, jadi mudah dapat relasi. Aku sendiri merasa bukan orang yang menonjol di angkatan, tapi dengan menunjukkan kita tuh berkualitas dikit sama cutting, itu udah bisa diajak ikut proyek-proyek, proyek dosen, organisasi, event, dan sebagainya. Ya, itu aku ngerasain banget kesadaran di kita lingkungan. Jadi, osjurnya itu nggak serem, dan sama cutting bisa dekat. Terus sekarang ini kan lagi isu lingkungan lagi hot, jadi kadang asik bisa belajar sesuatu yang real time terjadi. Ya bukan berharap terjadi suatu bencana gitu, tapi kan mengkaji sesuatu yang sedang terjadi itu sangat asik. Juga terus itu gedungnya estetik banget teman-teman, karena memang gedung baru ya, jadi desainnya tuh kan gedung tua. Terus cuma ada satu gedung yang ada liftnya. Kalau aku pernah ke fakultas lain itu 3 lantai masih nggak ada liftnya, jadi kayak capek banget kalau mau naik, ada 3 turun lagi dan sebagainya. Dan cocok banget buat kalian pecinta senja karena view-nya estetik. Dan di geografi lingkungan itu terkenal banget sama banyak jalan-jalannya. Tapi karena pandemi ini jadi kehalang sih. Tapi untungnya angkatanku kemarin sempat ngerasain jalan-jalannya sekali. Semoga pandemi ini segera berakhir, jadi bisa segera jalan-jalan lagi. Sekian dari saya, teman-teman. Dari slide. Oke, terima kasih banyak Kak Risna untuk presentasinya mengenai jurusan Geografi Lingkungan. Oke, ini adalah sosmed dari Kak Risna ya teman-teman, boleh banget loh di-follow.
boleh kalau mau tanya-tanya lagi langsung aja DM Instagram. Oke, terima kasih Kak Krisna. Mungkin bisa lanjut ke jurusan selanjutnya. Saya biasa dipanggil Revi dari jurusan Kartografi dan Penginderaan Jauh. Nah, dari angkatan 19. Nah, jadi di sini aku bakal sharing-sharing sedikit. Suaraku jelas kan tapi? Oke. Aku bakal sharing-sharing sedikit tentang kartografi dan penginderaan jauh. Jadi, bentar. Jadi kartografi dan penginderaan jauh itu salah satu jurusan yang jarang banget orang tahu. Kalau geografi lingkungan tuh masih lumayan. Pembangunan wilayah apalagi. Pembangunan wilayah kadang masih agak dibingungin antara pembangunan wilayah sama PWK. Nah, pada itu beda kan. Nanti bakal dijelasin sama Diva. Nah, kalau kartografi dan penginderaan jauh ini kayak agak jarang orang tahu gitu. Nah, jadi di KPJ itu ada tiga fokus utama pembelajarannya. Bentar. Oke, ada yang kelet. Pokoknya kartografi dan penginderaan jauh itu dibagi jadi tiga. Yang pertama kartografi, yang kedua penginderaan jauh, dan yang ketiga yaitu sistem informasi geografi. Nah, kartografi itu apa sih sebenarnya? Nah, kartografi itu intinya secara gampangnya itu adalah pembuatan peta. Nah, sedangkan penginderaan jauh itu yaitu semua yang berhubungan dengan citra. Nah, penginderaan jauh itu nanti bakal dibagi lagi jadi banyak, kayak tadi kan konsentrasinya geografi lingkungan kan banyak banget kan. Nah, kita tuh di penginderaan jauh juga ada banyak. Ada penginderaan jauh litosfer, ada penginderaan jauh pesisir dan kelautan, penginderaan jauh survei kota, penginderaan jauh hidrosfer, penginderaan jauh kesehatan, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu pengolahan data spasial. Nah, sebenarnya citra tuh apa sih? Nah, ini salah satu dari contoh citra. Yang sebelah kiri itu citra yang diambil, ketiganya itu citra yang diambil dari satelit QuickBird. Nah, yang kiri itu band normal, kok band itu apa ya? Pokoknya yang normal, terus yang tengah itu pakai bandnya NDVI, yang ke paling kanan itu pakai inframerah. Nah, sebenarnya apa sih fungsi citra tuh? Nah, citra itu bisa berfungsi sebagai untuk menentukan perbedaan bentang lahan. Juga bisa gini, ada bencana di suatu daerah, itu bisa digunakan untuk mengetahui sejauh mana dampak dari bencana tersebut. Dan nanti itu akan lebih mudah bagi teman-teman untuk mengunjungi daerah tersebut gitu. Lebih mudahnya gitu ya untuk pemanfaatan secara sehari-harinya. Tapi nanti di masing-masing mata kuliah bakal dijelasin lebih lanjut lagi. Itu secara singkatnya aja. Nanti kalau mau tanya-tanya silahkan. Nah, ini tadi yang aku bilang, konsentrasi penjurusannya ada 3. Sistem informasi geografis itu lebih ke semacam pemrograman ya. Semacam pemrograman dari pengolahan datanya. Terus abis itu, nah ini dia. Jadi prospek kerjanya. Jadi sebenarnya jurusan-jurusan di geografi itu luas banget prospek kerjanya. Dan ini aku ngambil cuman yang sekiranya mungkin bisa bikin teman-teman tertarik nih. Ada Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pertahanan Nasional, Badan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, Badan Penanggulangan Bencana, TNI, WWF, dan lain-lain. Dan sebenarnya kalau bisa dibilang geografi itu sangat dibutuhkan saat ini, terutama dengan adanya rencana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan. Itu bakal banyak banget kepake karena jelas
jelas banyak butuh di bagian pemetaannya, di bagian pembangunan wilayahnya, di bagian geografi lingkungan itu bakal dibutuhin banget lah istilahnya. Jadi kalau misalnya kalian meragukan geografi ini sebenarnya lulusannya kemana sih gitu, nggak usah ragu karena banyak banget kayak kalian tuh bisa di mana aja gitu. Gak mau kayak atau di perusahaan swasta yang misalnya dia tentang pembangunan pun juga butuh geografi gitu. Gak mau perusahaan swasta yang berhubungan dengan kehutanan pun juga butuh geografi. Jadi prospek kerjanya luas banget dan kayak setahu aku lulusannya itu rata-rata minimal dapat kerjanya itu 3 bulan gitu. Jadi mesti dalam jangka waktu 3 bulan tuh udah dapat kerja gitu. Nah, selengkapnya lihat aja di web kpj.gu.ugm.ac.id, itu udah lengkap banget dari mulai prospek kerjanya yang lebih banyak, silabusnya, terus materi-materi kuliah sebenarnya belajar apa sih? Karena mungkin waktunya singkat juga ya. Nggak bisa diomongin semua. Dah. Oke. Gitu. Ntar tanya-tanya aja ya. Terima kasih Kak Revi. Buat teman-teman yang mungkin mau tanya-tanya lebih panjang lagi, bisa nih langsung hubungin Kak Revi di Instagramnya @revianafadila. Oke, mungkin bisa lanjut ke kakak dari jurusan selanjutnya. Terima kasih banyak Kak Revi. Bentar ya guys, laptopku lagi lowbat, bentar. Halo, perkenalkan nama saya Aurora Diva Nefertiti, bisa dipanggil Diva. Saya dari Pembangunan Wilayah 2020, jadi saya masih maba. Jadi kalau misalnya jelasinnya masih banyak yang ke loncat-loncat gitu, maafin ya teman-teman. Ini BTW PPT-nya tuh cuma buat ada aja gitu. Nanti aku lebih banyak cerita. Oke, bisa next slide Mbak. Ups, lanjut. Oke, ini ya Allah banyak banget yang tanyain. Dari zaman aku belum masuk ke PW sampai sekarang udah masuk ke PW itu banyak banget yang masih nanya, apa sih bedanya PW sama PWK? Dulu waktu aku di kelas 12, di mana aku baru pertama kali tahu tentang jurusan pembangunan wilayah, itu aku mikir juga kayak, oh mereka sama-sama ada wilayahnya, wilayah pembangunan wilayah gitu. Tapi setelah aku bisa masuk ke pembangunan wilayah UGM ini, terasa banget bedanya teman-teman. Kenapa? Mulai dari fokusnya kita dulu. Oh enggak, kita dari naungannya dulu. Kalau PW itu kan berada di naungannya Fakultas Geografi. Nah, nanti kita tuh fokusnya bakalan lebih ke tentang aspek kewilayahannya. Sedangkan kalau PWK itu kan dia ada di bawahnya teknik arsitektur. Teknik tapi di arsitektur gitu. Jadi nanti dia lebih ke fokus ke estetikanya. Jadi nanti outputnya kalau PW itu kita membangun wilayah dengan memperhatikan ciri khas dari wilayahnya tersebut. Sedangkan kalau PWK itu bangun wilayah, nanti tapi dilihat gimana sih biar wilayah itu bagus dilihatnya. Gitu. Terus tapi kalau dari PW sama PWK itu tetap ada persamaannya. Kalau dari semester 1 kemarin, aku sempat ngobrol sama temanku yang di PWK, itu kita sama-sama ada pelajaran namanya teoker atau teori keruangan. Selain itu sih mungkin udah beda lagi ya, karena kalau di geografi itu kita nanti lebih banyak tentang kewilayahannya itu. Terus udah bisa lanjut Mbak. Nah, fokusnya dari PW itu, kalau setahu aku ya, yang buat skripsi itu 5. Yang pertama itu fokusnya ada tentang perpindahan ibu kota. Itu emang lagi hangat-hangatnya banget kan buat kita angkat sebagai topik. Terus yang kedua itu ada tentang smart city, ICT gitu. Terus yang ketiga itu ada tentang pembangunan wilayah berbasis bencana. Yang keempat ada pembangunan wilayah berbasis pariwisata. Terus yang terakhir itu ada kebijakan rencana tata ruang wilayah yang kita perhatiin sampai struktur-strukturnya. Begitu. Mampus, astagfirullahaladzim.
Lanjut Bunda. Mana? Hilang. Nah, sebelum masuk ke yang kerja-kerja gitu, ini sih aku mau kasih tahu kalau misalnya mau masuk PW itu bisa kalian dari IPS maupun IPA. Kenapa? Karena kita tuh nerima dari SNM sampai UM, bahkan yang PBU. Nah, PBU-nya itu bisa IPS atau Soshum. Jadi aku ada tuh teman, ada berapa ya, 3 apa 5 gitu, yang dia dari IPS. Jadi kalian yang kalau misalnya IPS mau masuk geografi, mau masuk pembangunan wilayah, bisa banget. Terus di sini aku mau cerita dikit sih kalau selama aku semester 1 kemarin tuh gimana perasaannya. Dulu pertama kali masuk geografi itu aku bingung banget karena ya namanya PW ya. Dulu aku mikirnya dia sama PWK sama-sama gitu. Ternyata mata kuliahnya tuh geografi banget. Geografi banget, terus jadi aku yang dulu SMA-nya IPA nggak pernah belajar geografi itu kayak aduh apa ini pelajaran apa ini, tapi ternyata baik-baiknya tuh kita benar-benar diajarin dari dasarnya. Kita di semester 1 kemarin kalau di PW itu praktikumnya cuma satu, yaitu kartografi dasar. Nah, di kartografi dasar itu kita benar-benar dijelasin dasar-dasarannya peta, mulai dari bikin legenda, terus sampai kita ngitung kontur. Begitu. Terus sama, tunggu ini suaraku jelas nggak ya, Mbak, teman-teman? Oke. Terus di semester 1 sama 2 ini tuh antara jurusan pembangunan wilayah, kartografi, sama geografi lingkungan masih jadi satu. Jadi kita belum penjurusan gitu loh. Tapi buat nanti di semester 3 ke atas, itu kita bakalan udah mulai fokus ke penjurusan. Kita masih sekelas juga gitu loh, masih suka ketemu sama jurusan lain. Gitu. Tapi nanti kalau udah yang semester gede, nanti kita udah mulai terpisah, tapi tetap ada yang sama. Begitu. Jadi nanti kalau misalnya cari jodoh bisa dari jurusan lain. Oh, sama kalau misalnya pasangan geografi itu ada namanya SIG, suami istri geografi. Nah, itu banyak banget teman-teman. Oke, terus kita masuk ke yang kerja itu ya. Yang kerjanya itu tuh nanti kita tuh lulus bakalan dapat gelar SSI. Sarjana Sains. Nah, kalau tadi kata Mbak Risna kan sitik-sitik iso. Iya nggak sih Mbak? Itulah. Tuh, terus benar katanya Mbak Revi sama Mbak Risna tadi itu kalau kita tuh kebanyakan bakalan masuk ke kementerian gitu. Gampang gitu loh. Pokoknya kita mau kemana aja tuh bisa gitu loh teman-teman. Sebenarnya asal kita tuh punya basic, punya skill gitu tuh, kita di mana aja bisa dimasukin. Nah, terus kalau yang dari paling gampang aja itu tuh kita bakalan masuk bisa jadi sebagai surveyor. Tugasnya ngapain sih? Kita tuh nge-survey buat cari data. Nanti datanya bisa dijual. Gitu bisa jadi penghasilan kita. Terus dari yang paling banyak yaitu kita masuk ke kementerian. Nah, terus kalau buat anak nggak Univ punya resmi karena nggak lain nggak banyak. Kalau kita bisa mengasah selama kita kuliah di PW itu tuh, nanti kita bakalan punya fast track sendiri gitu loh. Oh, ternyata anak PW, ini apalagi kita kan anak UGM gitu. Terus kita juga bakalan, ya banyak orang yang menghargai kita lah kalau misalnya kita tuh bisa bikin peta, kita bisa dibikin data, kita jago gitu. Jadi intinya kalau misalnya di PW itu santai banget, paling santai sih menurutku kalau dari 3 jurusan itu tuh. Apalagi kalau misalnya kita ikut event atau apa gitu, kalian masuk PW, kalian pasti bakalan lebih banyak dipilih sih kayak gitu. Karena emang kita paling santai, tapi ya itu kita harus fokus dan kita harus serius dalam ambil ilmu di PW begitu. Terus udah sih gitu aja, bisa lanjut Mbak
Nah, ini sih quotes-nya. Intinya ora PW, ora iso PW. Itu karena kita tuh santai, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian minat masuk PW itu coba aja. Kita nggak ada berat-beratnya sama sekali. Dan aku yang dulu nggak punya basic geografi, nggak ada niat sama sekali buat pindah dari PW. Mantap. Oke. Itulah sosmed aku. Di follow-nya di IG aja ya, guys. Oke, terima kasih kepada Kak Risna, Kak Aurora Diva, dan juga Kak Revi yang telah menyampaikan materi mengenai prodi masing-masing, mulai dari apa saja yang dipelajari, apa saja prospek kerjanya nanti, hingga fun fact dari masing-masing jurusan. Nah, sekarang aku akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke aku. Yang pertama adalah, kalau di pembangunan wilayah itu sebenarnya lebih dominan pelajarannya itu IPA atau IPS sih, Kak? Gimana nih, Kak, pembangunan wilayah? Oke, kalau selama aku 1 semester kemarin ya, itu sebenarnya kita lebih banyak ke IPS-nya. Tapi tetap ada IPA-nya, yaitu kita tentang yang meteorologi, klimatologi, itu kita banyak IPA-nya. Terus ada juga di biogeografi, itu lebih ke biologi banget gitu. Jadi tetap stable sih antara IPA sama IPS gitu. Oke, berarti tetap ada dua-duanya ya, Kak. Ada IPA, tapi ada IPS juga. Nah, terus selanjutnya, kalau Fakultas Geografi sendiri itu sebenarnya apakah hanya menerima yang dari Saintek atau juga bisa dari Sosum ya, Kak? Aku bantu jawab ya. Mungkin nanti kalau misalnya Mbak Revi sama Mbak Arisna bisa nambahin dari geografi lingkungan sama KPJ-nya. Kalau dari PW tadi kan udah aku jelasin juga kalau PW itu bisa menerima dari IPS di jalur PBU, bibit unggul itu. Dari prestasi lah. Jadi bisa masuk IPS. Oke, berarti bisa dari IPS, tapi hanya melalui jalur PBU saja. Oke, terima kasih, Kak. Mungkin ada yang mau ditambahin dari kakak-kakak yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa sih perbedaan antara jurusan geografi lingkungan dengan jurusan-jurusan di Fakultas Geografi yang lainnya? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Arisna. Oke, perbedaannya jurusan geografi lingkungan sama jurusan KPJ sama PW ya itu sebenarnya beda sih. Tadi dilihat dari mata kuliahnya aja kita berbeda. Kalau GEL sendiri itu kita lebih fokus sama isu lingkungan sama kependudukan. Tapi pembangunan juga ada kependudukan, cuma kan lebih ke kewilayahan. Dan kalau misalnya KPJ itu lebih fokus ke pemetaan sama penginderaan sih. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Risna. Terus pertanyaan selanjutnya nih buat Kak Revi dari jurusan kartografi dan penginderaan jauh. Nah, kalau kita masuk jurusan KPJ nih Kak, apakah kita harus bisa menggambar peta begitu Kak? Terus apakah ada aplikasi-aplikasi khusus yang bakal digunakan di jurusan KPJ ini? Oke, yang pertama tadi pertanyaannya apakah harus bisa gambar peta ya? Gambar manual jelas enggak, maksudnya enggak harus bisa karena sekarang eranya udah serba digital ya. Jadi semuanya sebagian besar sudah pakai laptop, udah pakai aplikasi gitu. Jadi enggak harus bisa gambar peta karena aku sendiri juga enggak bisa gambar gitu. Jadi kayak pokoknya semuanya itu udah serba digital gitu. Terus tadi pertanyaannya apakah menggunakan aplikasi? Iya, menggunakan aplikasi-aplikasi jelas khusus, tapi nanti nggak usah takut karena aplikasinya juga biasanya bakal dikasih sama UGM-nya, jadi dari laborannya sendiri gitu. Jadi maksudnya nggak usah kayak takut soal aplikasi, dan nanti bakal diajarin benar-benar dari awal. Benar, tadi aku mau nambahin juga dari Diva tadi, nggak usah takut kalau kamu dari IPA. Dulu aku semester pertama takut banget karena aku benar-benar dulu peminatannya ekonomi dan nggak tahu apa-apa geografi, masuk geografi karena menghindari fisika. Nah, pas di geografi aku merasa
kok aku masuk sini ya gitu. Tapi ternyata bener-bener diajarin dari nol gitu. Jadi nggak usah takut. Udah masuk geografi aja asik banget, suka jalan-jalan. Oke. Oke, terima kasih Kak Revi. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau dari kakak-kakak ini, apakah ada seperti praktikum atau praktek kerja lapangan gitu Kak, dari masing-masing jurusannya? Nah, kalau ada, mungkin boleh diceritakan dari masing-masing jurusan ini Kak. Mulai dari siapa nih? Geografi kan dulu ya. Oke. Jadi memang laporan praktikum itu memang lumayan ya Pak di geografi ini. Tapi memang kenapa sih ada kenapa ada praktikum? Itu sebenarnya karena di geografi sendiri kita tuh kayak dipastikan untuk bisa prakteknya gitu loh. Kita bisa ngolah data, kita bisa pakai aplikasi. Makanya skill yang didapat dari praktikum itu sangat penting. Nah, terus juga ada KKL. Ya kan tadi KKL ya. Itu sebenarnya KKL 1 tuh harusnya asik banget teman-teman, jalan-jalan. Tapi ya karena pandemi sih ya. Jadi kemarin kita belum sempat ikut ya KKL 1. Kalau KKL tuh asik sih, kayak jalan-jalan jauh dan ya mengkaji dan mengolah data. Itu sih dari geografi lingkungan. Oke, mungkin bisa lanjut ke Kak Aurora Giva atau ke Kak Reviana. Kalau dari PW, kan udah bilang ya kalau PW itu paling slow. Jadi di semester 1 kemarin tuh kita cuma ada satu praktikum. Terus semester 2 ini ada 2 praktikum. Jadi ya paling easy lah, tapi tetap ada praktikumnya. Begitu, KKL juga aku ini kan di semester genap. Terus berarti rencananya bakal ada KKL 1. Tapi semoga doain ya teman-teman biar pandeminya shushu terus bisa KKL-nya offline deh gitu. Amin. Oke, sekarang aku nambahin dikit soal laporan praktikum. Itu memang kalau KPJ banyak, ya benar yang dibilang Risna tadi, tapi laprak itu benar-benar bantu teori yang ada di kelas gitu. Apalagi kalau misalnya dalam keadaan online gini, karena kita benar-benar di kelas nggak tatap muka, jadi sulit gitu dapat insight materinya gitu. Jadi dengan praktikum lebih mudah bagi kita buat mengaplikasikan teori-teori yang ada di kelas gitu. Terus untuk KKL sebenarnya di 3 prodi itu sama. Jadi kita sama-sama ada 3 kali KKL. KKL pertama itu di semester 2, KKL 2 itu di semester 4, KKL 3 di semester 6. Jadi setiap semester genap gitu. Dan KKL tuh biasanya beda-beda. Kalau semester 1 tuh dulu aku dapatnya dari cutting ya. Kalau cutting itu biasa keliling DIY Jawa Tengah. KKL 2 itu bebas nentuin, tapi masih di lingkup Jawa. KKL 3 tuh terserah kalian mau kemana gitu, terserah angkatan kalian, terserah prodi kalian mau kemana gitu. Dan yang nentuin kalian, jadi lebih ke kayak study tour tapi sambil belajar, tapi asik gitu. Kayak ya study tour sih modelnya, soalnya kayak nginep berapa hari gitu sambil dijelasin, sambil jalan sambil dijelasin gitu. Udah gitu aja. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Risna, Kak Aurora Giva, dan Kak Reviana yang telah memaparkan materi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari teman-teman semua. Nah, sekarang teman-teman semua udah lebih tahu kan mengenai apa sih yang dipelajari, apa konsentrasinya, prospek kerjanya, serta kesan-pesan dari kakak-kakak semua. Nah, untuk teman-teman yang tidak terkendala, mungkin bisa menyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk Kak Revi, mungkin bisa ditutup Kak share screen-nya. Terima kasih, Kak.
Oke, untuk teman-teman peserta yang tidak terkendala kameranya, silakan nyalakan kamera ya teman-teman. Udah ditunggu nih sama kakak-kakak narasumber kita yang cantik-cantik. Yuk, on cam yuk. Halo teman-teman peserta. Udah ditungguin nih sama kakak-kakaknya. Apakah terkendala? Oke, untuk yang M. Dito, Cahya, dan Alia bisa menyalakan kameranya tidak ya? Oke, ya udah kalau gitu kita foto sekarang aja ya, Kak. Aku hitungin ya, teman-teman. Ayo, untuk Dito tadi sudah menyalakan kameranya, boleh dinyalakan lagi. Nggak usah malu-malu ya, teman-teman. Yuk, on cam yuk, teman-teman. Oke deh, kalau gitu kita foto bareng ya. Oke, aku hitung. 1, 2, 3. Sebentar teman-teman. 1, 2, 3. Nah, sudah. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti baik dari sesi 1 hingga sesi 2 ini. Dan terima kasih banyak kepada kakak-kakak narasumber dari Fakultas Geografi. Kalau misalnya mau nanya-nanya, nanya aja. Maksudnya secara pribadi gitu nanyanya. Iya. Tadi kan udah dikasih sosmednya teman-teman. Kalau mungkin masih ada yang ingin bertanya dan lupa sosmednya, juga bisa tanya ke Pinter Bareng buat sosmed dari kakak-kakak narasumber. Terima kasih kakak-kakak semua. Untuk kakak-kakak narasumber, kalau mungkin mau meninggalkan room sudah boleh ya. Dan untuk teman-teman peserta, silahkan untuk menunggu di sini dan menunggu untuk di-invite ke main room. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua, semangat ya. Semangat, makasih. Oke, untuk teman-teman semua boleh ditunggu dulu ya. Nanti dari kakak-kakak panitia akan menginvite teman-teman ke main room lagi. Jangan leave ya teman-teman.